Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Pak Suwandi, sugeng enjing Gus Yun. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat Baik, ya, nggih? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Kalau sehat, nanti dalam pemaparan materi kali ini, sebelum pemaparan materi itu nanti ada beberapa ice breaking yang akan dipimpin oleh Gus Yun, dan untuk penghandle acara itu bisa dihandle Pak Suwandi. Nah, monggo sebelum pemaparan dimulai, monggo saya persilahkan Pak Suwandi untuk memimpin jalannya acara. Monggo Pak Suwandi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat Bapak Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kali ini saya ditugasi untuk membawakan acara atau menghandle acara. Semoga sebelum kita mulai kegiatan IHT ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke materi, untuk meregangkan otot supaya tetap lentur, supaya kita tetap tertawa, kita coba untuk acara ice breaking yang akan dipandu oleh Bapak Agus Junianto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Oke, terima kasih waktunya Bapak Suwandi. Oke. Untuk ice breaking kali ini, karena kegiatan yang kita lakukan itu banyak duduk, banyak menggunakan fisik kita, terutama bagian leher, bagian panca indera mata, bagian wajah, muka. Nah, ini tanpa kita sadari, kebanyakan duduk, kebanyakan melihat monitor, kebanyakan membungkuk, itu membuat bagian-bagian tubuh kita tertentu itu tegang tanpa kita sadari. Maka perlu ada peregangan supaya depannya ya yang kita lakukan yang cukup lama itu tidak membawa dampak yang kurang baik. Nah, kita mulai peregangannya. Di tangan letakkan di bawah dagu, kemudian kita tekan ke atas ya, sampai bagian belakang leher terasa sakit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke bawah. Tangan di bagian atas, tekan ke bawah sampai bagian leher belakang kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Sekarang oke, ke arah ke kiri, kemudian ini tekan. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cukup. Oke. Sekarang kebalikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, nah, oke, terima kasih. Itu sekarang coba kita merasakan, maka ada bagian-bagian dari sekitar leher, kemudian ini pundak terasa
lebih ringan. Itu saja ice breaking, sehingga semoga dengan ice breaking ini akan membuat kita menyelesaikan kegiatan dengan tubuh yang lebih fresh. Oke, waktu saya kembalikan kepada Bapak Randi. Terima kasih Pak Agus Yunianto yang telah melakukan ice breaking-nya. Kita tunggu-tunggu untuk pemateri IHT ini yang akan dipandu oleh Bapak Ristiono yang memaparkan tentang struktur kurikulum sekolah penggerak. Silakan Pak Ristiono, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk Pak Suwandi atas waktunya dan Gus Yun atas ice breaking-nya tadi. Alhamdulillah otot-otot ini sedikit yang tadinya tegang sedikit menjadi lentur. Dan semoga di acara kali ini dari awal dan sampai akhir kita dapat berjalan dengan lancar. Dalam pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berkenaan dengan struktur kurikulum sekolah penggerak. Apakah sudah kelihatan? Sampun? Pun. Oke. Di sini kita akan membahas tentang struktur kurikulum sekolah penggerak, yang dimana kurikulum atau struktur kurikulum sekolah penggerak itu terdiri dari 4 jenjang. Yang pertama itu ada PAUD, yang kedua ada SD, yang ketiga ada SMP, dan yang keempat ada SMA. Kita masuk ke dalam jenjang yang pertama, PAUD, itu di usia 5 sampai 6 tahun. Di sini penguatan kegiatan bermain belajar dan kegiatan berbasis buku bacaan anak. Di dalam kurikulum 2013, Bapak, per minggu itu terdapat 900 menit. Sedangkan untuk arahan perubahan pembelajarannya itu dirubah menjadi per minggu dari 900 menit menjadi 1050 menit. Yang kedua, asesmen merujuk pada STPPA. Dan untuk arahan perubahan pembelajaran, di situ asesmen merujuk pada capaian belajar atau CP. Yang ketiga, asesmen harian perlu dilaporkan. Asesmen yang dilaporkan itu cukup asesmen semester untuk arahan perubahan pembelajarannya. Selanjutnya yang keempat, itu adalah pendekatan pembelajaran berbasis tema. Untuk arahan perubahan pembelajarannya, di situ pendekatan pembelajaran berbasis literasi atau buku bacaan anak dan bahan teks lainnya. Selanjutnya yang kelima, di kurikulum 2013, pembelajaran Kalistung yang dipersepsi sebagai kegiatan drilling atau skolification, itu di situ di arahan perubahan pembelajaran, pengintegrasian persiapan literasi dan numerasi ke dalam CP atau capaian pembelajaran melalui kegiatan belajar bermain. Karena di dalam jenjang PAUD itu Bapak Ibu Guru, itu siswa itu hanya diaplikasikan sesuai dengan dunia mereka. Dunia di usia PAUD atau di usia 5 sampai 6 tahun itu mereka usia untuk bermain. Jadi di sini untuk numerasi ke dalam capaian belajar melalui kegiatan bermain belajar. Selanjutnya ke jenjang yang berikutnya adalah SD. Itu di situ ada perubahan mata pelajaran, di mana
Di kurikulum 2013, itu IPA dan IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan arahan perubahan pembelajaran, IPA dan IPS itu digabung menjadi IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Selanjutnya di kurikulum 2013, pendekatan menggunakan pendekatan tematik. Sedangkan arahan perubahan pembelajaran di situ pendekatan pengorganisasian muatan pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, dan sebagainya. Itu merupakan kewenangan satuan pendidikan sekolah. Jadi boleh tetap menggunakan tematik ataupun beralih ke pendekatan berbasis mata pelajaran. Untuk jenjang berikutnya yaitu adalah jenjang SMP, itu beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran di SMP. Di mana kurikulum 2013 itu informatika sebagai mata pelajaran pilihan. Arahan perubahan pembelajaran yaitu informatika sebagai mata pelajaran wajib. Sedangkan untuk yang kedua, kurikulum 2013 pertimbangan ketersediaan guru. Dan untuk arahan perubahan pembelajaran, guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Buku guru disiapkan untuk membantu guru-guru pemula dalam mata pelajaran ini. Dilanjut ke jenjang SMA yang pertama itu adalah kelas 10 ya Bapak. Di sini ada beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran SMA di kelas 10. Untuk di kurikulum 2013, di kelas 10 itu siswa langsung masuk dalam program peminatan di mana ada IPA, IPS atau bahasa dan budaya. Sedangkan arahan perubahan di sini belum ada peminatan. Jadi di kelas 10 itu siswa belum ada peminatan. Siswa mengambil semua mata pelajaran wajib. Di kelas 10, siswa menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Siswa perlu berkonsultasi dengan guru, BK, wali kelas, dan orang tua. Nah, itu untuk nanti di kelas 11-nya menentukan mau kemana arahnya itu. Apa mau mengambil jurusan IPA atau mau mengambil jurusan IPS atau sebagainya. Sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang kedua, di kurikulum 2013 tidak ada mata pelajaran IPA dan IPS. Mata pelajaran langsung spesifik pada fisika, kimia, geografi, ekonomi, dan sebagainya. Di arahan perubahan pembelajaran, di sini mata pelajaran kelompok IPA dan IPS terdiri dari yang pertama, IPA itu terdiri dari fisika, kimia, biologi, di mana akan diajarkan 6 jam pelajaran per minggunya. Sedangkan yang kedua, di mata pelajaran IPS itu terdiri dari sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi yang akan diajarkan 8 jam pelajaran per minggunya. Sekolah dapat menentukan pengorganisasian IPA dan IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia, yaitu dengan memilih yang A, sistem block team teaching dalam perencanaan, namun guru fisika, kimia, biologi mengajar bergantian. Yang B, sebagai mata pelajaran berdiri sendiri-sendiri. Selanjutnya yang C, terintegrasi tim teaching dalam perencanaan dan pembelajaran. Setiap tengah dan akhir semester ada unit inquiry yang mengintegrasikan mapel-mapel dalam masing-masing IPA dan IPS. Siswa menulis esai sebagai salah satu syarat kelulusan.
partisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran diharapkan memberi inspirasi terkait topik yang dipilih. Selanjutnya masih di jenjang SMA, tapi di sini di kelas 11 dan 12. Di kelas 11 dan 12 jenjang SMA, itu panduan antara peminatan dan perkembangan holistik. Di kurikulum 2013, itu siswa pilihan program peminatan sejak kelas 10. Tadi yang sudah diterangkan ya Bapak. Sedangkan untuk arahan perubahan pembelajaran, siswa memilih mata pelajaran dari kelompok pilihan. Selanjutnya, di kurikulum 2013, siswa yang masuk ke dalam suatu program cenderung hanya akan mempelajari disiplin ilmu tersebut saja. Kesempatan untuk eksplorasi disiplin ilmu yang lain semakin sempit. Jadi ketika anak itu sudah masuk ke jurusan IPA, itu ya otomatis anak tersebut itu tidak mendapatkan mata pelajaran yang berbasis IPS. Begitu. Jadi untuk eksplorasi disiplin ilmu yang lain itu semakin sempit, Bapak. Selanjutnya, siswa memilih mata pelajaran dari minimal 2 kelompok pilihan hingga syarat minimum jam pelajaran terpenuhi. Totalnya ada 40 jam pelajaran per minggu. Jam pelajaran mapel pilihan itu ada 22 jam pelajaran per minggunya. Untuk kurikulum 2013, siswa perlu mengambil keputusan tentang studi di perguruan tinggi sejak lulus SMP. Dan kajian menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang merasa salah jurusan. Selanjutnya, arahan perubahan pembelajaran. Ada 5 kelompok mata pelajaran yang direkomendasikan, yaitu yang pertama, MIPA itu terdiri dari matematika peminatan, fisika, kimia, biologi, informatika. Sedangkan untuk IPS itu ada ekonomi, sosiologi, geografi, dan antropologi. Untuk jurusan bahasa dan budaya itu terdiri dari bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa asing lainnya. Selanjutnya yang keempat, untuk vokasi atau karya kreatif itu terdiri dari budidaya, rekayasa, dan sebagainya. Untuk yang kelima, itu seni dan olahraga. Untuk jurusan ini khusus untuk sekolah-sekolah yang ditetapkan pemerintah. Jadi ketika nanti siswa itu lulus SMA itu di dalam arahan perubahan ini tidak ada lagi yang mengeluh. Saya ternyata salah jurusan. Begitu. Selanjutnya, untuk kurikulum 2013 terjadi stratifikasi program di mana IPA dianggap lebih baik daripada yang lain. Dan kesempatan untuk masuk ke berbagai program studi di perguruan tinggi lebih besar untuk lulusan program IPA. Untuk arahan perubahan, sekolah membuka minimum 2 kelompok mata pelajaran. Apabila sumber daya memungkinkan, sekolah dapat membuka lebih dari 2 kelompok. Jadi dikembalikan untuk di kebijakan sekolah masing-masing. Selanjutnya di kurikulum 2013, angka siswa masuk perguruan tinggi masih cukup rendah. Jadi untuk arahan perubahan pembelajaran di situ sekolah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan setempat untuk mengembangkan CP atau capaian belajar mata pelajaran vokasi. Nah, itu adalah beberapa pemaparan materi dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Bapak Ibu Guru, dan sekarang mungkin di sini saya memiliki kuis. Halo, Gus Yun sama Pak Wandi. Halo? Ya,
Adakah di situ? Oke, masih di sini. Ya, Siap. di sini. Oke, di sini saya akan menampilkan kuis ya, Bapak. Nanti cukup dijawab. Coba bisa dijawab benar atau salah. Itu nggih. Siap. Oke. Ya, untuk kuis yang pertama. Oh ya. Kuis yang pertama, benar atau salah? Di dalam struktur kurikulum tingkat PAUD, siswa lebih ditekankan untuk bermain belajar. Benar atau salah? Benar. Ayo. Salah. Ya, benar. Salah. Kita lihat Salah. pembahasannya. Oke, pembahasan. Benar atau salah? Itu jawabannya adalah benar. Karena kenapa? Karena di PAUD itu kan seperti mungkin di sekitar kita ada yang menekankan atau yang mungkin orang tua, mungkin juga Gus Yun atau Pak Wandi itu masih punya anak kecil yang berusia PAUD, itu mungkin ada tetangga atau siapa saja yang mengatakan, ini loh anak saya masih di PAUD tapi sudah bisa lancar membaca. Ini loh anak saya masih di usia PAUD, masih di usia PAUD sudah lancar berhitung 1 sampai 100. Nah, itu sebenarnya itu salah, Bapak. Karena kenapa? Karena di usia PAUD itu mereka itu masih ke dalam dunia bermain. Jadi, di dalam usia PAUD itu kita harus menerapkan itu gimana pembelajarannya itu pembelajaran bermain. Di situ di dunia mereka itu masih bermain, bernyanyi, menggambar dan sebagainya. Seperti itu nggih. Ya. Wah. Lanjut untuk kuis yang kedua. Untuk kuis yang selanjutnya. Benar atau salah? Di dalam struktur kurikulum sekolah penggerak, siswa jenjang SMA kelas 10 langsung masuk ke dalam program peminatan. Yuk, benar Benar. atau salah? Benar. Benar atau salah? Salah. Kita lihat pembahasannya. Oke. Di dalam kelas 10 jenjang SMA itu di dalam struktur kurikulum sekolah penggerak, siswa jenjang SMA kelas 10 belum ada peminatan. Siswa mengambil semua mata pelajaran wajib. Di kelas 10, siswa menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Jadi, ketika kelas 10 itu belum ada peminatan. Nanti perubahan yang akan dirubah itu. Jadi, sebelum siswa itu menentukan di kelas 11 itu mau masuk ke jurusan apa, itu siswa tersebut bisa bertanya kepada guru BK, atau mungkin kepada wali kelas, atau mungkin juga orang tua yang mungkin lebih mengenal karakter si anak tersebut. Ya, untuk kuis berikutnya, oh ternyata kuisnya sudah habis Bapak Ibu. Ya, yang terakhir adalah untuk refleksi. Bagaimana kurikulum sekolah penggerak memperkuat kemampuan literasi dan numerasi yang dimiliki oleh pelajar. Nah, di sini di kurikulum 2013 mungkin kita sudah tahu, mungkin tahun-tahun lalu kita sudah menerapkan bahwa untuk literasi itu kita lebih menekankan hanya di 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan matematika nggih, Bapak. Oke. Ini Kalau di sini ya untuk di kurikulum sekolah penggerak itu kita memperkuat kemampuan berliterasi dan numerasi itu kita mencoba menerapkan ke semua mata pelajaran yang didapat siswa. Mungkin cukup itu pemaparan yang saya sampaikan. Dan waktu saya kembalikan kepada Pak Suwandi, monggo untuk bisa
memimpin alur selanjutnya. Terima Monggo Pak kasih. Suwandi. Terima kasih Pak Prestiono yang telah memaparkan begitu gamblangnya tentang struktur kurikulum sekolah penggerak yang dimulai dari PAUD, SD, SMP sampai jenjang SMA. Dan ini menjadi pemahaman untuk kita semua. Semoga untuk kedepannya struktur kurikulum ini bisa diimplementasikan ke sekolah-sekolah lain yang belum hadir di IHT ini. Demikian tadi Bapak Ibu Ya. telah dilakukan IHT, pelaksanaan IHT dengan baik dan berjalan dengan lancar. Semoga di hari berikutnya dapat menjadikan hikmah untuk hari ini ke depannya lebih baik. Sebelumnya kita Amin. doa menurut agama dan keyakinan masing untuk mengakhiri kegiatan ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Acara demi acara sudah kita lalui dan kita bisa lain waktu bisa bersambung lagi atau bisa bertemu bertatap muka lagi. Sugeng kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nderek pamit Pak Suwandi, Gus Yun, terima kasih.